Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, iman memampukan kita memaknai tanda. Ketika berbicara tentang tanda Nabi Yunus, Yesus menyinggung suatu nilai penting, yaitu kepekaan membaca tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup manusia. Yesus nampak kesal karena orang Farisi, ahli Taurat, serta para imam tidak mempunyai kepekaan spiritual untuk membaca kehadirannya di antara mereka. Yesus sadar bahwa orang Farisi, ahli Taurat, serta para imam mengetahui dengan baik warta tentang Sang Mesias yang akan datang. Namun, dalam kenyataan, walau mereka telah melihat tanda-tanda yang menunjukkan peran Yesus sebagai Mesias, hati mereka tetap tegar dan tidak mengetahui dan tidak menerima realitas tersebut. Pesan Tuhan hari ini yaitu, bertobatlah. Dalam diri Yesus, harapan akan keselamatan dan kehidupan terpenuhi. Bila orang Ninive saja mau bertobat setelah mendengar pewartaan Yesus, maka seharusnya kita pun mau merubah seluruh hidup kita karena telah menerima Yesus. Bertobat berarti berbalik dari pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan yang buruk kepada yang baik. Banyak orang enggan untuk bertobat, padahal efek pertobatan itu sungguh besar. Pertama, dari kisah Yunus, kita mengetahui bahwa pertobatan dapat membatalkan rencana hukuman yang akan dijatuhkan Allah kepada kita. Kedua, dari perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Lukas bab 15 ayat 1-10, kita mengetahui bahwa pertobatan membawa kegembiraan besar bagi Allah dan seisi surga. Ketiga, dari perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas bab 15 ayat 11-32, kita mengetahui bahwa pertobatan menghapus semua kesalahan dan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merefleksi diri dan bertobat. Dengan refleksi, kita akan semakin bisa melihat betapa besar campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang berada dalam masa prapaskah, masa tobat. Apakah kita sudah membuka pintu hati dan iman kita untuk melihat tanda kehadiran Allah dalam diri Yesus? Kalau belum, maka bertobatlah. Dengan itu, mata iman kita akan terbuka dan melihat tanda kehadiran Allah dalam diri Yesus. Sebab tanpa kita meminta, Allah sudah memberikan tanda keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Sekarang waktunya kita membalik cara berpikir kita. Bukan tanda yang membuat kita percaya atau beriman, melainkan iman yang memampukan kita melihat
dan memaknai tanda keselamatan dari Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.